Sebelumnya pemirsa, perang pendapat dari sejumlah pakar yang hadir sebagai saksi ahli terjadi di sidang kasus pembunuhan Yosua. Para pakar itu mempunyai pandangan berbeda tentang keabsahan hasil tes kebohongan, tafsir perintah menembak Sambo kepada Eliezer, hingga status justice kolaborator Eliezer. Sejumlah pakar dihadirkan sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat. Para saksi dari berbagai bidang dihadirkan oleh kubu terdakwa Ferdi Sambo dan kubu Richard Eliezer. Para ahli di kedua kubu memiliki pendapat berbeda tentang sejumlah hal yang menyedot perhatian publik. Di antaranya pakar pidana yang dibawa Sambo, Elwi Daniel, menyebut hasil tes kebohongan dengan poligraf perlu dikesampingkan. Sementara pakar pidana dari pihak Eliezer yakin hasil tes kebohongan sah dijadikan alat bukti di persidangan. Terkait dengan poligraf, saya kira ini sesuatu aspek yang masih perlu diperdebatkan lebih lanjut. Kenapa demikian? Apakah hasil poligraf itu, merupakan barang bukti atau alat bukti dia? Alat bukti dia. Ada yang menyebut poligraf itu adalah alat bukti, ada yang menyebut sebagai barang bukti. Tapi meskipun demikian, proses penemuan atau proses untuk mendapatkan hasil tes poligraf itu tentu ada aturan yang mengaturnya, yang harus diacu. Ada standar prosedur yang harus diacu. Seperti tadi saudara penasihat hukum menyebut ada Perkap Polri, Perkap Kapolri, yang mengatur tentang dengan cara bagaimana orang diperiksa. Kalau seandainya hasil yang diperoleh itu dengan cara-cara yang bertentangan dengan aturan hukum yang mengaturnya, maka tentu hasilnya itu tidak bisa diterima sebagai bukti. Maktub atau diatur dalam KUHP, karena prinsip hukum acara itu adalah limitatif dan imperatif, kan, terbatas dan memaksa. Dan kita ketahui bahwa KUHP ini dari tahun 81 tentu sudah banyak tidak update dengan perkembangan terkini, teknologi dan sebagainya. Maka ketika hasil pemeriksaan itu atau metode itu dibunyikan oleh keterangan ahli, maka dia bisa menjadi alat bukti yang sah dan sepenuhnya pertimbangannya merupakan otoritatif hakim untuk menilai. Selain itu, saksi ahli Sambo juga mengatakan jika pelaku bertindak melebihi perintah pelaku lainnya, maka harus bertanggung jawab, sementara yang menggerakkan tidak perlu bertanggung jawab. Kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, lalu menjelaskan perintah Sambo yang menurutnya berbunyi hajar cat, bukan tembak. Dalam konteks ilustrasi seperti itu, itu kan ada ketentuan pasal 55 ayat 2 KUHP. Bahwa orang yang menggerakkan hanya bertanggung jawab sebatas apa yang dia gerakkan beserta akibat dari apa yang dia gerakkan. Nah, yang bertanggung jawab sepenuhnya kalau seandainya orang yang digerakkan itu melakukan suatu perbuatan melebihi dari apa yang digerakkan atau yang dianjurkan, maka dialah yang bertanggung jawab. Bukan yang menggerakkan yang bertanggung jawab, tapi adalah yang digerakkan itu. Sementara Guru Besar Filsafat Moral Romo Frans Magnus Suseno yang dihadirkan Eliezer menilai secara psikologis Eliezer sulit melawan perintah Sambo sebagai atasan. Eliezer juga terjebak budaya siap laksanakan. Jadi bukannya dia disuruh oleh atasannya melakukan sesuatu yang tidak benar, tetapi sekarang juga lakukan. Itu tipe perintah yang amat sulit secara psikologis dilawan. Karena siapa dia? Mungkin dia orang kecil, jauh di bawah yang memberi perintah, udah biasa, laksanakan. Meskipun dia ragu-ragu, dia bingung. Itu tidak berarti bahwa sama sekali tidak ada kesalahan. Tetapi itu jelas menurut etika sangat mengurangi kebersalahan. Saya tidak memakai istilah bisa dimengerti, itu terlalu banyak. Menurut saya
tapi itu saya pendapat, tentu orang mestinya tahu tidak bisa, tetapi dalam situasi bingung. Dalam budaya perintah laksanakan, berhadapan dengan atasan yang sangat tinggi mungkin ditakuti. Selain itu, status justice kolaborator Eliezer juga disinggung para ahli. Pakar pidana yang membela Sambo, Mahrus Ali, menyebut status JC tidak layak disematkan kepada terdakwa pembunuhan. Adapun pakar pidana yang membela Eliezer, Albert Aries, berkata lain. Albert menilai Eliezer pantas menyandang status JC dari LPSK. Tim Liputan iNews melaporkan.